Halo, halo. Selamat malam semua. Sorry, gangguan teknis. Webcamnya dari tadi nggak mau terhubung. Selamat malam. Sebelumnya, salam kenal dulu. Nama saya Ferdi Desavio. Welcome di komunitas Happy Billionaires Club, HBC kita singkatnya. Saya salah satu member dari komunitas ini. Saya sudah bergabung sejak 2015 dan kemudian tahun 2020 kemarin waktu pandemi memutuskan untuk full time di saham. Jadi ya perjalanan 5 tahunan dan kemudian akhirnya full time dan sekarang saya jadi bapak rumah tangga. Ya, di rumah main sama anak, antar jemput anak, yes. Jadi itu sehari-harinya. Dan selama 4 hari ke depan, saya akan menemani teman-teman sharing-sharing tentang pengalaman saya menganalisa untuk beli saham. Ya, jadi selama sesi saya, anytime teman-teman ada pertanyaan, silakan aja ketik di chat. Kalau pertanyaan seputar topik, akan saya langsung jawab. Kalau tidak seputar topik, mungkin nanti akan saya skip dan akan saya jawab di akhir, di sesi tanya jawab terakhir. Gitu ya. Oke, kita mulai materi malam hari ini. Senang, senang bisa ketemu Anda semua. Very excited untuk bisa sharing tentang saham. Ya, satu bidang yang saya sangat excited sekali. Kenapa? Karena di saham ini ya semua orang punya kesempatan untuk bisa make money. Dan buat saya ilmu saham itu sebenarnya tidak susah-susah amat. Cuman mungkin Bapak Ibu tidak familiar, tidak terbiasa sehingga jadi bingung, takut-takut, apalagi pakai uang ya kan, pakai uang jadi takut-takut. Nah, kemudian karena tidak terbiasa makanya jadi bingung. Nah, prinsip yang saya selalu eh, praktekkan dan saya pahami bahwa saya bisa karena saya terbiasa. Jadi harapannya Bapak Ibu ya pelan-pelan belajar, pelan-pelan praktek, konsisten terus tentunya ya, jangan putus-putus untuk praktek dan lama-lama Anda akan terbiasa dan kalau sudah terbiasa nanti Anda juga pasti bisa ya, no worries. Apakah di kelas ini juga langsung praktek? Tidak, di kelas ini tidak bisa praktek, Pak. Jam bursa sudah tutup ya, jam bursa sudah tutup. Jadi tidak bisa praktek. Jam bursa kita itu bukanya jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ya, mari kita mulai. Let's start. Kemarin sudah belajar ya sama Pak Kunardi, ya, co-founder dari komunitas HBC, dan teman-teman sudah belajar tentang apa itu saham, gimana cara dapat keuntungan dari saham. Nah, buat yang pemula nih baru beli saham, kesel nggak sih kadang beli saham, pas kita beli harganya turun, pas kita jual cut loss harganya naik. Sebel nggak sih suka kayak gitu? Ada yang suka kayak gitu nggak? Atau enggak nih? Ada. Bener, belinya kemahalan. Yes, yes. Biasanya, kenapa kita bisa mengalami hal itu? Tantangannya ada dua, ya. Tantangannya ada dua. Satu, kita salah beli, salah beli saham, artinya perusahaan yang nggak bagus, ya. Tapi kalau perusahaan nggak bagus, ya nggak mungkin naik ya. Berarti salah duanya adalah satu, belinya ketika harganya ketinggian, ya. Belinya ketika harga ketinggian dan kemudian kita tidak sabar, kita berpikir jangka pendek. Nah, ketika kita berpikir jangka pendek, kita buru-buru cut loss. Nah, sementara kalau kita bicara investasi, patokan kita tidak perlu jangka pendek. Patokan kita justru jangka panjang dan itu akan jauh-jauh lebih aman. Nah, jadi Anda tidak perlu memusingkan yang namanya harga saham, ya. Kenapa? Karena balik lagi kita sebagai seorang investor, kita adalah pemilik dari bisnis. Nah, maka itu kunci sukses dalam investasi di saham adalah bagaimana cara memilih saham atau perusahaan yang layak untuk investasi. Dan itu materi yang akan kita pelajari malam hari ini. Oke. Ini kita sudah belajar yang kemarin ya, saham itu adalah surat pemilikan perusahaan. Jadi, ketika saya beli saham, artinya saya membeli perusahaan. Nah, itu kata kuncinya. Anda pemilik perusahaan, Anda pemilik bisnis. Nah, berarti kalau Anda pemilik bisnis, seandainya ada penawaran nih, ada dua teman Anda. Ya, yang satu bilang,
Dua-duanya sama-sama punya restoran ya, dua-duanya sama punya restoran. Yang satu restorannya 5 tahun terakhir untung dia. Dan selama 5 tahun terakhir juga keuntungannya bertumbuh. Artinya naik, 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 naik. Dan kemudian dia datang ke Anda. Bos, bos, invest dong di restoran saya. Saya membuka cabang kedua nih. Ya, itu yang Sabtu. Di sisi lain, Anda punya teman yang kedua. Sama-sama buka restoran, sama-sama 5 tahun. Cuman bedanya selama 5 tahun terakhir, restoran dia rugi. Dan kerugiannya bertambah besar. Artinya kinerjanya menurun, kerugian bertambah besar. Dan kemudian datang pada Anda, bro, bro, atau sis, sis, tolong dong, bantuin dong. Saya lagi butuh suntikan modal nih buat perpanjang sewa tahun depan. Kalau nggak bisa buka lagi nih restorannya. Nah, di luar itu adalah teman Anda, atau nggak usah teman lah ya, nggak usah teman ya, abaikan, abaikan yang tadi ya. Jadi dua orang asing, dua orang asing ya. Nah, sebagai seorang investor yang bijak, Anda mau invest di mana? Di satu restoran yang untung dan bertumbuh, atau dua restoran yang rugi dan menurun? Dan alasannya apa? Ayo, silakan ketik di chat. Di kelas saya nanti saya akan lebih banyak ngajak teman untuk interaksi ya, ketik di chat ya. So standby tangannya. Gimana? Satu atau dua? Dan alasannya apa? Kita belajar analisa, jadi kita perlu tahu alasannya apa. Ya, silakan. Pak Nawi, pasti perusahaan satu dong. Pak Devri, nomor satu, karena meyakinkan. Satu, karena proven secara historis. Bu Lucia, satu, bisa mendatangkan keuntungan untuk kita. Pak Nawi, alasannya ya prospek dan potensinya. Pak Andre, satu lah, kan ini bisnis. Yes, masuk akal. Pak Rizky, satu, tapi harus lihat data 5 tahun terakhir dulu. Kan udah ada deh datanya, naik. Bu Jenny, satu, karena udah untung dan bertumbuh perusahaannya. Pak Fendi, satu, kalau dua, nggak stabil dan bisa pilot. Yes, masuk akal. Jadi, risiko terbesar Anda berinvestasi di sebuah bisnis itu adalah perusahaannya pilot atau perusahaannya bangkrut atau bahasa sederhananya perusahaannya tutup. Nah, apa yang terjadi dengan saham kita kalau perusahaan tutup? Ya, kita punya saham kosong jadinya. Kenapa? Karena perusahaannya udah nggak ada, perusahaan tutup. Jadi, duit kita hilang, gone, benar-benar hilang. Itu ya. Satu karena jika bertumbuh laba juga ikut bertumbuh. Yes. Karena untung dan bertumbuh secara historis menjanjikan. Yes. Satu karena asetnya dan profitnya jelas dan naik. Yes. Satu bisa dapat profit. Yes. Satu invest cari untung. Benar. Kalau invest emang kita harus cari untung ya. Satu, kita sebagai investor pasti kebagian untung, betul. Satu potensial. Secara historis ya nomor satu. Satu, duitnya nambah. Satu, bisnis, investasi tak mau rugi. Yes, satu, karena restoran menguntungkan. Nah, berarti semua pilih satu ya, setuju ya, sepakat ya. Ya, restoran yang untung dan bertumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, seberapa sering Anda beli saham tanpa tahu perusahaannya untung atau rugi? Ayo, ngaku. Nggak apa-apa bercanda-bercanda ya. Nah, oleh karena itu, prinsip dalam investasi itu sangat sederhana, teman-teman. Sederhana. Apa? Belilah perusahaan yang untung dan bertumbuh. Udah, itu aja. Selesai. Oke, jadi itu teman-teman materi malam hari ini sudah selesai, sudah dapat rahasianya. Jadi beli perusahaan yang untung dan bertumbuh, ya, invest jangka panjang, dijamin Anda tidak akan rugi, ya, udah pasti akan naik jangka panjang. Kalau jangka pendek Anda jual, cut loss, ini naik lagi. Nah, kenapa? Karena Anda tidak sabar di jangka pendek. Jadi kita harus sabar jangka panjang. Oke, gitu selesai? Enggak ya? Atau udah selesai deh? Gimana? Sederhana itu kah? Atau ada ilmunya lagi? Ya, ya. Cara taunya gimana tuh? Yes, itu yang kita belajar malam hari ini. Thank you, Pak atau Bu Deka nih. Kayaknya Bu Deka ya dan namanya ya. Betul. Nah, jadi itu. Bagaimana? Yes, Bu Nana. How do we know perusahaannya profit dan bertumbuh? Yes. Nah, Pak Adi. Cara taunya gimana? Belum gimana taunya kalau itu untung. Yes, yes, oke. Kita belajar itu ya berarti ya. Berarti itu yang kita pelajari. Oke, jadi udah ngerti nih. Malam hari ini yang kita pelajari itu. Ya, gimana kita tahu perusahaannya untung ya. Oke, Pak Johannes, berarti diinvest tidak ada cut loss. Diinvest selama perusahaannya untung dan bertumbuh, kita jarang, sangat jarang sekali cut loss.
Ketika perusahaannya balik arah, kinerjanya menurun, kinerjanya berubah, ya. Nah, disitulah baru kita mulai cut loss. Tapi selama perusahaannya masih untung dan bertumbuh, kita tidak cut loss. Bahkan kita beli lagi. Nah, sekarang kita belajar gimana caranya untuk cari tahu perusahaan untung atau bertumbuh. Ya, kalau kata orang, kalau cari saham yang bagus, itu berarti kita harus cari yang fundamentalnya bagus. Nah, pernah dengar nggak analisa fundamental? Kalau pernah dengar, apa kira-kira menurut Anda analisa fundamental itu? Indikator? Indikator ya udah, untung dan bertumbuh. Sederhana. Tapi kita belajar malam hari ini. No worries, no worries. Baca lapor keuangan masih bingung? Nah, itu nanti saya share malam hari ini. Nah, tinggal saya sekarang mau nanya sekali lagi, kita mau nyamakan. Apa itu analisa fundamental? Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu? Atau ya sepengetahuan Anda aja lah, ya biar kita interaksi. Pak Herman, baca laporan neraca per tahun. Yes, masuk akal, masuk akal. Benar, salah satunya. Pak Ano, yang laporan keuangannya bagus dan tidak merugi. Yes, benar yang tadi ya. Yang kita bilangnya tidak rugi ya. Pak Fendi, track record perusahaan, arah kebijakan perusahaan. Yes, harus tahu track recordnya seperti apa, terus arah kebijakan ke depannya seperti apa. Benar. Apalagi kira-kira? Produk perusahaannya, yes, harus tahu. Harus tahu produk perusahaannya. Pemilik perusahaan, betul, harus tahu juga pemilik perusahaan. Review performance dari chart. Kurang pas Pak Rudi ya. Analisa fundamental tidak ada hubungannya dengan chart. Nanti saya jelaskan. Kurang pas. Eh, Pak Herman, lihat track recordnya kayak Pewon, kan bertumbuh maka aku beli. Mantap, Pewon, salah satu sukaan saya juga itu. Utangnya besar, biasanya justru orang menghindari perusahaan yang utangnya terlalu besar, biasanya. Tata kelola perusahaannya baik, yes. Berita atau news tentang perusahaan, yes, betul. Fundamental, tahu untung dan rugi, utang aset, pajak pihak ketiga, yes. Apakah datanya real dan tidak mungkin dimanipulasi? Laporan keuangan sangat mungkin dimanipulasi. Ya. Bagi dividen, yes. Beberapa orang butuh dividen, ya. Prospek perusahaan ke depan, yes. Yang paling penting ini yang dari tadi saya tunggu-tunggu ya. Prospek perusahaan ke depan, ya. Pemiliknya Pak PP. Wah, kalau pemiliknya Pak PP, bener juga emang analisa fundamental juga tuh. Jadi tahu pemiliknya siapa. Ya. Nah, itu yang tadi saya tunggu-tunggu ya. Prospek bisnis ke depan. Teman-teman, perusahaan itu apa? Buat saya, perusahaan itu adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Jadi, kalau saya punya perusahaan, tujuan akhirnya adalah adalah untuk menghasilkan duit. Sehingga semakin perusahaan ini menghasilkan duit, perusahaan ini semakin berharga. Kalau perusahaan tidak menghasilkan duit, perusahaan semakin tidak berharga. Nah, kalau Anda cari perusahaan yang nggak nyari duit, cari mendingan bangun yayasan, bukan cari perusahaan. Bener ya? Nah, mendingan sosial. Sama ya. Nah, yayasan aja cari duit supaya bisa survive, supaya bisa jalan terus. Ya, saya banyak bantu yayasan. Nah, oleh karena itu, karena perusahaan dinilai dari kemampuan dia mendapatkan duit, ya, dapat duit, maka dapat duit yang paling penting itu duit di masa depan atau duit kemarin yang paling penting buat kita. Duit besok atau duit kemarin yang paling penting. Yes, masa depan, duit besok. Kenapa? Karena profitnya kita adanya di masa depan. Yang kemarin itu udah bukan punya kita, itu punya orang lain. Pas kita beli hari ini, beli sahamnya, kita jadi pemilik hari ini, besok baru profitnya itu milik kita. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana, analisa fundamental adalah bagaimana perusahaan menghasilkan duit di masa depan. Lebih tepatnya berapa duit yang dihasilkan perusahaan di masa depan. Itu doang kuncinya. Nah, problemnya adalah untuk mengetahui berapa besar duit yang dihasilkan perusahaan di masa depan, analisanya banyak. Makanya saya tulis di sini semua faktor. Banyak analisanya. Ya, customer, kompetitor, tadi tuh ownernya, Pak PP ya, ownernya ya. Terus siapa lagi produknya. Nah, itu dia kuncinya.
Ya, tapi analisa semua itu tujuannya untuk cari tahu di masa depan perusahaan menghasilkan duit berapa banyak gitu. Kalau perusahaan bisa menghasilkan duit makin banyak, saya makin tertarik beli sahamnya. Kalau semakin ke depan duitnya semakin dikit, saya semakin jauh-jauh dari perusahaan itu. Nah, ya, itu kuncinya ya. Pendapatan di masa depan itu kuncinya. Nah, saya memperkenalkan teman-teman pada sebuah saham, nama sahamnya Adi Sarana Armada, kodenya ASA. Ada yang tahu nggak nih? Mungkin teman-teman yang udah pernah beli saham, ada yang tahu nggak nih? Kira-kira perusahaan apa ini? Ada yang tahu nggak? Yes, logistik, transportasi, rental mobil, yes. Nah, jadi saya udah tahu nih nama-nama yang pengalaman nih, yang udah tahu pasti ini orang yang udah senior. Oh, Pak Hakim, yes, ketemu lagi ya. Nah, betul. Jadi ini adalah perusahaan rental kendaraan, transportasi dan juga logistik. Dia adalah salah satu pemilik ya atau pemilik ya kita bisa sebutnya pemilik founder dari Antar Aja. Yang dimana Antar Aja ini itu baru diluncurkan, diresmikan itu di Maret 2019. Nah, persisnya itu di sini. Ya, di sini persisnya. Pasti puncaknya ini, nah di sini dia launching. Nah, jadi kita merekomendasikan saham ini ke member kita sejak 9 Juli 2019, waktu itu harganya di 870 di sini. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman kemarin belajar sama Pak Kunardi, kita merekomendasikan Anda beli dengan metode nabung saham. Artinya apa? Beli secara berkala setiap bulan. Jadi bulan depan beli, bulan depan lagi beli, bulan depan lagi beli. Nah, yang terjadi adalah sejak kita rekomendasikan saham ini, sahamnya turun. Waduh, mau taruh di mana muka kita? Ah, direkomendasikan kok malah turun. Ya, bulan depannya turun dikit. Kita bilang, wah, coach, turun coach. Gimana nih? Rek, fundamentalnya bagus. Prospeknya bagus. Beli. Ya. Setelah kita bilang gitu, bulan depannya apa terjadi? Turun lagi. Di sini ya. Walaupun tak bisa naik. Kita bilang fundamentalnya bagus. Prospeknya bagus. Beli. Setelah itu, bulan depannya lagi apa terjadi? Wah, turun lagi. Ah, coach, gimana nih coach? Fundamentalnya bagus. Prospeknya bagus. Beli. Bulan depannya longsor ya. Dari 890 ya anggaplah dari 900 ke 300-an. Wah, hilang 60-an persen. Coach, 60-an persen coach. Cut loss nggak nih coach? Udah hilang coach. Nanti duit saya hilang gimana coach? Udah lewat setengah nih coach. Hilang nih. Kita bilang, Bapak Ibu, fundamentalnya bagus. Prospeknya bagus. Beli. Apalagi ini kan turun karena pandemi ya. Siap. Bulan depan lagi beli. Wah, udah mulai naik bener nih kayaknya nih. Beli ya. Udah mulai naik, coach. Udah mulai boleh profit taking nggak? Beli ya. Coach turun lagi nih, coach. Beli. Stres nggak? Ya, dia naik dan turun, naik dan turun. Naik dia pusing, turun dia pusing. Ya, sampai kapan? Sampai persisnya di tahun 2021 saham ini terbang sampai 666%. Level tertingginya di Rp4.000. Bayangkan kalau Anda cut loss di sini, apa yang terjadi? Uang Anda hilang 60%. Tapi bila Anda beli di sini di harga 300, ya misalnya Anda beli di harga 300, yang saham yang 300 ini, tentu kan ini pasti kena averaging ya, harganya kena rata-rata, tapi porsi yang kena 300 ini aja naik ke 4.000 itu naiknya 13 kali lipat. Fantastis ya, fantastis. Berarti apa yang dibutuhkan untuk bisa dapat saham yang naiknya 660% ini, teman-teman? Apa kira-kira yang dibutuhkan untuk bisa dapat cuan 666%? Mau? Mau? Yes. Nomor satu, kesabaran. Yes, itu penting banget. Dan nomor dua adalah keyakinan. Sabar itu datang dari keyakinan. Kalau kita tidak yakin, ya tidak sabar. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya bisa yakin bahwa saham ini
bagus, bisa naik? Jawabannya adalah kenali bisnisnya dan kenali potensi ke depannya. Itulah yang dimaksud dengan analisa fundamental. Nah, jadi so far sudah mulai ada bayangan ya apa itu analisa fundamental ya, tujuannya, arahnya ya. Berdoa, betul, betul, betul. Harus harus berdoa biar Tuhan memberikan kita rezeki ya. Biar Tuhan arahkan tangan saya kepada kode saham yang tepat. Betul, saya percaya itu. Ya, Tuhan yang punya rezeki. Nah, jadi bagaimana bisa mengenai perusahaan fundamental bagus kayak tadi? Kita menggunakan di HBC, menggunakan analisa fundamental 4P. Nah, apa itu analisa fundamental 4P? P yang pertama adalah people, ya, orang. Ya, siapa orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut? Siapa ownernya? Nah, kenapa itu penting? Karena perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Siapa yang produktif? Yang produktif adalah orang-orang yang kerja di perusahaan tersebut. Nah, nggak mungkin kita analisa semua, jadi yang kita analisa adalah pimpinannya. Siapa pimpinannya? Siapa nih yang pegang kendali? Siapa yang menjalankan bisnisnya? Karena ya dia kan kapten kapalnya. Jadi kalau kapten kapalnya tidak kompeten, tenggelamlah kayak kapal Titanic. Nah, tapi kalau kapten kapalnya sigap ya, selalu melihat situasi, selalu menyesuaikan strategi dengan situasi yang ada. Wah, ada perang, ada COVID, dia menyesuaikan, shit, shit. Nah, sehingga perusahaan bisa long lasting, bisa bertumbuh bahkan dalam situasi pandemi. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, jadi people ini sangat penting. Kita perlu tahu nih, siapa nih kapten kapalnya. Ya, karena mereka yang bisa bikin perusahaan ini bertumbuh, ya, untung dan bertumbuh. Nah, nomor dua adalah produknya atau jasa, produk atau jasa. Ya, gimana cara perusahaan dapat duit? Ya, dengan cara menjual produk dan jasanya. Jadi, kalau produk dan jasanya tidak bagus, nggak laku, bagaimana perusahaan bisa make money? Orang sekali beli kapok, ya. Jadi rame di awal, selanjutnya slow, turun. Nah, itu kan nggak bagus, ya. Tanda-tanda perusahaan bakal turun kinerjanya. Nah, kita nggak mau. Jadi kita perlu memantau, kita perlu cari tahu produk dan jasanya bagus atau enggak. Produk dan jasanya bertumbuh nggak? Pemakainya makin banyak nggak customernya? Atau mereka ada mengeluarkan produk baru nggak? Atau bisnis baru, anak usaha baru. Sehingga dari bisnis dan anak usaha barunya ini, uang mereka makin nambah. Nah, itu kita harus tahu juga. Nah, yang ketiga adalah performance. Nah, baru nih, gimana nih kinerja mereka, kinerja perusahaan ini, ya, berapa untungnya, bertumbuh atau tidak. Nah, baru nanti kita di sini kita bahas yang namanya laporan keuangan. Nanti kita belajar ya cara baca laporan keuangannya. Nah, jadi people, product, dan performance ini kita analisa tujuannya untuk apa? Untuk cari tahu masa depan dari bisnisnya. Yang saya sebut potensial predictability. Jadi kita mencoba untuk memprediksi potensi bisnis ke depannya seperti apa melalui people, produk, dan analisa laporan keuangannya. Jadi dari 4P ini yang paling penting adalah potensial predictability. Sederhananya, bisnisnya ke depan potensinya bagus atau jelek gitu. Nah, tentunya kita mau cari yang bisnis yang potensi ke depannya bagus. Nah, bagaimana kita tahu potensi bagus atau enggak? Lewat analisa people, produk, dan performance. Itu. Jauh ini bisa dipahami ya. Konsepnya dulu ya, prinsipnya. Habis itu asa terjun coach. Apakah tahun-tahun selanjutnya udah nggak prospek dari 4.000 ke 700? Yes. Setelah itu mereka rugi. Nah, makanya ketika di 4.000 kita bilang jual, 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 jual. Kita nggak pernah tahu masa depan kayak apa. Mumpung lagi cuan. Mumpung lagi cuan, jual, jual. Karena kita nggak pernah tahu kinerja ke depannya gimana. Nah, setelah itu kita mendengar, kita baca-baca berita segala macam, tantangan dari Tokopedia, tantangan dari salesnya, perusahaannya merugi. Ya, perusahaan merugi. Ya, laba bersihnya cuma 4 miliar dari dari berapa waktu itu? Saya lupa dari 400 dari 100 dari 160 miliar kalau nggak salah. Ya, turun ke 4 miliar. Jadi nggak heran harga sahamnya turun.
Nah, bagaimana tahu kalau people atau manajemennya bagus atau enggak? Nah, berarti kita masuk ke spesifik ya sekarang ya. Nah, jadi ternyata ASA ini dimiliki oleh Bapak Teddy Rahmat atau Pak TP Rahmat. Siapa beliau? Beliau termasuk 10 orang terkaya di Indonesia. Dan beliau adalah salah satu orang yang saya sangat respect. Ya, karena bisnis-bisnis beliau semuanya value-nya bagus, kinerjanya juga bagus, seorang pengusaha yang luar biasa menurut saya. Dan sebelum beliau membangun bisnisnya sendiri, beliau ini sebenarnya masih family ya sama Om William, yaitu Astra Group. Nah, di mana di dalam Astra ini beliau juga pernah menjadi CEO dari Astra Group. Ya, pernah mendapat CEO dari Astra Group, bahkan mendapat award Best CEO Award tahun 2001. Jadi ini orang yang luar biasa nih, orang salah satu orang kaya di Indonesia, bisnisnya bagus semua, sepak terjangnya bagus, keren. Ya. Bahkan salah satu anak usahanya Astra, yaitu United Tractor, itu beliau ngebangun dari nol ketika beliau masih kerja ya di Astra sama Om William. Jadi waktu itu masih masa pembangunan, Om William bilang, Pak Teddy, ini saya kasih uang, soalnya masa pembangunan gini bagus banget nih kayak bisnis alat berat. Jadi kamu saya kasih uang, pergilah ke Belanda, belajar bisnis alat berat. Jadi beliau terbang ke Belanda, belajar bisnis alat berat, pulang dari Belanda, balik ke Indonesia, dan dikasih modal. Very good. Gimana? Bagus nggak? Bagus, Pak. Oke, nih, saya kasih modal, diriin saya perusahaan alat berat. Jadilah United Tractor. Dan kita tahu United Tractor termasuk salah satu perusahaan bagus saat ini kan, perusahaan luar biasa. Nah, beliau ya pendirinya. Jadi dari track record itu aja kita udah tahu kapasitas beliau dari sebagai seorang pebisnis itu bagus. Nah, jadi ini udah nilai tambah nih buat kita. Tentunya kita juga ada mempelajari tentang direksi dan sebagainya, tapi di kelas ini waktunya nggak cukup, saya yang penting-penting aja ya. Nah, ketika kita muncul berita bahwa Pak Teddy Rahmat mau bikin perusahaan logistik, kita menarik nih, karena kita tahu industri logistik lagi bagus banget. Dan kita cari tahu informasi, kita riset, dan kita menemukan bahwa Antar aja, waktu itu belum ada namanya, waktu itu cuma bisnis logistik, bahwa Antar aja itu ternyata Pak Teddy Rahmat enggak buka sendirian. Beliau gandeng dua partner. Nah, partner yang pertama itu adalah PT Semangat Bambu Runcing. Nah, namanya familiar banget nih, Semangat Bambu Runcing. Ini kayaknya startup-startup itu ya. Kita cari tahu, kita riset, kita ulik-ulik, cerita, cari tahu. Dapatlah fotonya. Dan bener aja, jadi ini PT Semangat Bambu Runcing adalah miliknya William Tanuwijaya. Buat teman-teman yang tidak familiar, beliau adalah founder dari Tokopedia. Nah, dari situ analisa kita, kalau ada bisnis baru, logistik, bapaknya itu punya e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, bisnis logistiknya tinggal masukin aja ke e-commerce. Langsung dapat customer seluruh Indonesia. Berarti di tahun-tahun pertama akan terjadi lejakan omset ya, ledakan duit yang luar biasa nih. Nah, itu langsung bikin kita wah excited nih. Oke, nanti kita hitung-hitung numbersnya berapa. Tapi ini kayak excited banget. Nah, oke. Nah, walaupun kita excited, kita juga khawatir. Biasanya kalau perusahaan baru masih baby, dapat customer besar, kewalahan dong. Pasti kewalahan, dapat customer langsung banyak kayak restoran. Baru buka, karyawannya baru pertama kali kerja, langsung rame. Pasti karyawannya kelabakan tuh. Ya, masakannya nggak inilah, lama lah dan sebagainya. Nah, itu kekhawatiran kita. Nah, gimana nih? Jangan-jangan orang sekali pakai antar aja, orang kapok. Jadi mungkin cuma di bulan-bulan pertama, habis itu orang meninggalkan karena kapok. Nah, bahaya dong. Nah, disitulah sambil kita mikir potensi risikonya, kita menemukan partner yang kedua, yaitu adalah PT SF Express. Nah, siapa PT SF Express ini? Jadi mereka adalah perusahaan logistik terbesar keempat di dunia. Nah, ini perusahaan dari China, salah satu yang terbesar di China, dan terbesar keempat, bukan di China, tapi di dunia. Nah, terjawablah kekhawatiran kita bahwa antar aja yang masih baby ini, bapak yang satu punya customer. Nah, bapak punya customer, nak. Kamu tinggal tap in aja, nak. Bapak yang satu lagi, nah, bapak sudah pengalaman puluhan tahun di bisnis ini. Jangan khawatir, papa bimbing. Wah, tenanglah kita. Babynya ini aman.
Nah, disitulah kita, wah, oke. Dari sisi people, aman lah nih bisnis. Nah, selanjutnya kita belajar dari sisi bisnis modelnya gimana nih. Make money nggak, bakal profit nggak. Nah, dari sisi people-nya udah aman. Oke. Nah, ini adalah contoh warehouse dari Antar Aja. Eh, jadi kita melihat kayaknya mereka ini transfer teknologi dari SF Express. Jadi mereka tidak lagi menggunakan conveyor belt atau ban berjalan. Mereka sudah pakai drone satu-satu seperti ini. Jadi kalau ada yang rusak, udah tinggal drone aja yang diangkat, yang lainnya masih jalan terus. Karena kalau conveyor belt tengah-tengah rusak, ujung ke ujung berhenti. Nah, itu yang bikin masalah kan. Nah, ini udah enggak. Mari kita nonton videonya. Nah, itu ya. Jadi salah satu kecanggihan transfer teknologinya menurut kita. Sekarang kita masuk ke yang kedua, produknya. Nah, pertanyaan adalah orang-orangnya kita udah tahu. Kita merasa orang-orangnya kompeten di bidangnya dan kita merasa orang-orang ini bisa membangun perusahaan yang lebih besar lagi. Sekarang gimana cara perusahaan dapat duit? Itu dong pertanyaannya. Orang-orang ini ngapain sih? Mereka jualan apa sih? Nah, itu pertanyaan kedua yang harus kita cari tahu. Ya, sama-sama. Nah, jadi ASA ini itu sebenarnya utamanya adalah corporate car rent. Jadi apa? Mereka menyewakan mobil ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, perusahaan-perusahaan besar kalau nyewa mobil itu langsung banyak, ya 10, 20, 30 buat mobil dinas, buat ya rata-rata buat mobil dinas ya. Nah, itu langsung banyak. Jadi, bisnis model dari Asaren ini itu slow tapi stabil. Kenapa? Karena kontraknya panjang. Ya, kalau sama perusahaan-perusahaan besar kan kontraknya panjang, bisa setahun, 2 tahun, bisa tahunan. Jadi sekali kontrak panjang. Jadi stabil bisnisnya. Gitu ya, slow tapi stabil gitu. Nah, berarti kalau mereka menyewakan mobil, berarti salah satu tantangannya adalah eh, apa hutang banknya pasti gede. Kenapa? Karena setiap kali beli mobil pakai KPR, ya kan? Nah, itu juga salah satu tantangannya. Nah, mobil yang mereka sewakan ini itu tidak boleh 100% disewakan. Mereka harus punya cadangan sekitar 5% kalau saya nggak salah ingat. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada mobil kliennya bermasalah, mereka bisa langsung tukar mobil. Nah, mobil 5% ini kan nganggur nih. Jadi mereka berusaha untuk bikin startup namanya Share Car, online car sharing. Ini kayak Grab gitulah. Ya, cuman nggak terlalu berhasil. Ya, mereka berusaha untuk memanfaatkan 5% ini. Tapi nggak terlalu berhasil dari situ kalau kita lihat. Nah, oke. Tapi dari asarannya oke nih. Duitnya banyak, stabil. Cuman grow-nya agak lambat. Nah, kemudian berikutnya apa? Mobil-mobil yang disewa di sama Asaran ini itu kan ada umurnya. Umurnya kurang lebih 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun diapain? Mobilnya dihancurkan? Tentu tidak. Indonesia ini ya. Mobil sampai 10-20 tahun aja masih bisa jalan. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah mobilnya dijual. Jadi mobil-mobil yang sudah tua mereka dijual. Nah, untuk itu mereka mendirikan anak usaha juga. Namanya adalah JBA, Lelang Otomotif Nomor Satu. Ya, katanya mereka. Tapi memang di Indonesia lelang otomotif nggak banyak. Pemain terbesar cuma mereka sama Astra. Ya, dua pemain terbesarnya. Nah, jadi mereka jual ya di lelang mobil. Nah, untuk retailnya, kalau lelang mobil ini kan B2B ya, main grosiran ya, sekali beli mobilnya banyak, sekali ambil 10, ya 20 gitu ya. Nah, kalau buat retailnya, buat kayak kita beli yang satu-satu mobil bekas gimana? Mereka bikin namanya car online. Nah ini, jadi car online ini untuk retail kayak kita, perorangan, beli mobilnya satu-satu. Nah jadi mereka bisa jual di lelang atau bisa jual di car online. Nah jadi mereka dapat duit juga nih dari sini. Dan lumayan, ini pilar keduanya mereka nih, cukup besar. Nah kemudian sambil mereka menyewakan mobil, sometimes mereka juga kliennya, customer juga butuh supir. Jadi mereka juga punya jasa menyewakan supirnya. Ya. Nah, pilar yang ketiga adalah bisnis logistik, ya nganter barang. Kalau ini antar orang, yang ini antar barang, logistik. Nah, yang bikin kita excited waktu itu adalah anak usaha terbaru mereka yaitu Antar Aja, Online Express Logistik.
yang dikawinkan sama SF Express dengan Tokopedia. Nah, jadi ini yang bikin kita excited. Ya, jadi ini cara eh, asa, ya cara asa dapat duit dari tiga pilar ini. Antar orang, antar barang, jual beli mobil bekas. Nah, sekarang kita perlu tahu nih, gimana perusahaannya untung nggak? Kan syarat kita cuma dua. Satu perusahaannya untung, kedua perusahaannya bertumbuh. Jadi kita mau tahu perusahaannya untung nggak? Terus kalau udah itu bertumbuh nggak? Nah, jadi kita untuk supaya bisa tahu perusahaannya untung dan bertumbuh, kita perlu analisa P yang ketiga, yaitu performance atau kinerja. Nah, untuk bisa analisa performance, kita suka nggak suka, mau nggak mau, harus baca yang namanya laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu adalah rapot ya, rapot dari perusahaan ke kita. Nah, rapot dari para direksi ke kita sebagai pemegang saham. Kayak contoh kayak kita di sekolah ya atau anak kita di sekolah, bagaimana kita sebagai orang tua tahu mereka kinerja bagus atau enggak? Lewat apa? Lewat rapotnya. Nah, itulah laporan keuangan. Rapotnya bagus atau enggak? Rapotnya hijau, banyak hijaunya atau banyak merahnya. Nah, sama. Cara kita baca laporan keuangan juga gitu. Banyak hijaunya atau banyak merahnya nih. Nah, kita mau yang banyak hijaunya ya. Makin gede hijaunya. Nah, jadi ada tiga laporan keuangan besar yang biasanya kita analisa. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Oh, sorry. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Ya, laba rugi, bahasa Inggrisnya income statement. Di dalam laporan laba rugi ini sangat jelas dari namanya laba atau rugi. Nah, kita pengen tahu perusahaan mau melaporkan perusahaan itu sedang laba atau sedang rugi. Itu. Ini yang mau dilaporkan sama dia. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu perusahaannya untung atau tidak dari laporan laba rugi ini yang paling penting. Yang kedua adalah laporan neraca. Nah, apa itu laporan neraca? Di laporan neraca, perusahaan ingin melaporkan kepada kita tiga buah informasi, yaitu apa? Posisi aset, aset mereka ada berapa banyak, berapa triliun ya. Posisi hutang, hutangnya berapa banyak, sama posisi modal, modalnya berapa banyak, ya. Hutang plus modal. Aset sama dengan hutang plus modal. Nah, jadi tiga ini. Aset, hutang, dan modal. Tiga informasi yang diberikan oleh laporan neraca. Nah, terakhir adalah laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan uang masuk, uang keluar. Jadi, di dalam laporan arus kas ini, perusahaan ini melaporkan, ini loh bos, selama setahun kita dapat uang dari customer 1 triliun. Nah, duitnya kita belanjain apa aja. Nah, sekian buat bayar karyawan, sekian buat bayar supplier, sekian buat bayar bunga bank. Nah, itu semua adanya di laporan arus kas. Nah, jadi itu ya, tiga laporan laporan keuangan. Pak Devri, apakah tiga pilar tersebut dapat kita cari tahu dengan mudah, Pak? Bisa, bisa cari tahu dengan mudah. Anda browsing di apa websitenya mereka, cari tahu di website mereka tentang kami, produk dan jasa kami. Nah, itu satu. Atau kedua, Anda bisa cari namanya laporan keuangan tahunan, yang kayak di gambar saya ini. Jadi laporan keuangan tahunan atau annual report, ya tahunan. Nah, ini masuk ke materi saya berikutnya. Jadi, laporan keuangan itu ada dua. Ya, ada dua. Satu, itu laporan kuartal. Nah, apa tuh? Laporan kuartal adalah laporan keuangan yang keluar per 3 bulan sekali. Nah, jadi laporan keuangannya keluar per 3 bulan. Berarti setahun keluarnya berapa kali? 4 kali. Nah, berarti setahun ada 4 laporan. Nah, laporan yang keempat, laporan yang keempat itu disebut laporan tahunan. Ya, tahunan. Karena yang keempat di tahun terakhir di bulan di kuartal terakhir 12 bulan. Nah, jadi kalau 3 bulan per 3 bulan kan berarti 3, 6, 9, 12. Nah, di kuartal yang terakhir mereka mengeluarkan laporan tahunan. Nah, itu. Jadi kalau Anda pengen belajar lebih detail tentang perusahaannya,
saran saya baca yang laporan tahunan. Ya, laporan tahunan. Karena di situ ada company profile-nya. Ya, ada company profile-nya. Gitu. Nah, malam hari ini, karena waktu kita nggak banyak, saya akan masuk ke poin pentingnya aja, yaitu laba bersih. Nah, jadi kita akan bahas laporan laba rugi. Nah, oke, saya pakai contoh toko kelontong. Nah, sekarang saya mau nanya pada Anda. Semua pasti tahu ya toko kelontong ya, warung, warung ya, pasti tahu. Bagaimana cara toko kelontong menghasilkan duit? Ayo, silakan ketik di chat. Bagaimana cara toko kelontong menghasilkan duit? Media terbaik untuk baca laporan tahunan di mana, Coach? Oke, sumbernya ya. Sumber untuk download laporan keuangan ada dua. Nah, satu, Anda bisa download di website perusahaan. Ya, kalau misal asa.id. Nah, Anda cari tahu nih website perusahaan. Nah, Anda bisa download di sini, cari bagian hubungan investor. Ya, oke. Atau kedua, Anda cari di website www.idx bursa kita .co.id. Ini website bursanya kita. Ya. Nah, cari di sini juga. Ada dua sumber ini. Oke, dari beli grosir jual ecer, jual barang dengan margin, jualan kur, menjual barangnya, jualan dagang, barang dagangan, beli grosir jual ecer. Ya, paham semuanya tahu ya, ya gampang ya, ya. Nah, cuman yang the best, jawaban the best adalah Pak Willy menjual barang kebutuhan pokok. Yes, beli banyak supaya murah dan dijual eceran dengan harga lebih tinggi. Yes, jual kebutuhan. Yes, betul. Nah, jadi, cara toko konto menghasilkan uang dengan cara menjual barang kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok. Nah, pertanyaan kedua, supaya toko kelontong ini bisa berjualan, bisa jualan barang kebutuhan sehari-hari, pasti ada biaya dong yang harus dikeluarkan. Nah, kira-kira apa aja biaya yang dikeluarkan oleh toko kelontong? Ambil saya tulis, pendapatan dapatnya dari jualan. Jual barang sehari-hari. Nah, sekarang biayanya apa-apa nih? Supaya dia bisa jualan. Modal belanja barang, yes. Kalau nggak ada modal belanja barang, nggak ada barang buat dijual. Apa yang dijual? Jadi jasa dong. Benar. Biaya preman, biaya listrik, sewa, tenaga kerja, listrik, sewa toko, pegawai. Pegawai sewa belanja barang modal. Yes, sewa tempat, retribusi pajak. Sewa operasional listrik, dan lain-lain. Yes, transportasi, modal, sewa tempat toko, listrik, belanja, pegawai. Yes, ya rata-rata paham semua ya. Nah, jadi semua yang tadi rekan-rekan sebutin, saya bagi jadi tiga kelompok besar. Boleh ya? Yang kelompok pertama disebut biaya pokok. Ya, namanya kan pokok. Nah, berarti kebutuhan pokok. Nah, biaya pokok ini biaya yang berhubungan dengan pendapatan. Ya, jadi kalau dalam ini istilahnya biaya pokoknya adalah beli barangnya, ya, beli barang, ya, barang dagang. Oke. Nah, yang kedua ada biaya apa lagi? Biaya operasional. Apa itu biaya operasional? Biaya yang dikeluarkan supaya bisnisnya bisa beroperasi, bisa jalan. Makanya ada juga bilang biaya usaha, supaya bisa usaha, gitu kan? Nah, kayak apa contohnya tadi tuh? Ada yang bilang sewa, ada yang bilang gaji, transport, preman. Ya, preman masuk bener. Ya, preman, nah, akomodasi dan sebagainya, ya, listrik, dan seterusnya. Oke. Nah, ada yang ketiga yang belum disebutin. Itu saya sebut biaya lain-lain. Apa itu lain-lainnya? Jangan lupa pajak dan bunga bank. Kalau ada pinjaman bank, ya. Pajak dan bunga bank. Jangan lupa bisnis harus ada pajaknya, harus bayar pajak, harus taat pajak ya. Oke. Nah, jadi
Inilah yang disebut dengan laporan laba rugi. Komponennya cuma dua, pendapatan dan biaya. Nah, pendapatan dikurangi biaya, kalau hasilnya positif, maka disebut rugi, rugi lagi, sorry. Disebut laba, kalau hasilnya negatif, disebut rugi. Sudah, inilah laporan laba rugi. Nah, mudah kan untuk dipahami? Ada pertanyaan? Bisa ya? Jadi isinya cuman pendapatan biaya. Hasilnya laba atau rugi. Oke. Kita pakai contoh dulu, biar makin afdol. Nah, misalnya ada dua toko. Toko A sama toko B. Ya, si Ko Afuk sama Ko Afung. Ya. Si toko A, coach, bos, invest di toko A dong bos. Toko A penghasilan 10 juta nih sebulan. Toko B nggak mau kalah. Jangan bos. Toko A aja bos. Toko A penghasilannya 20 juta sebulan. Nah, sebagai investor yang bijak, Anda mau milih investasi di mana? Toko A atau toko B? Dan alasannya apa? Ya, silakan ketik di chat. Alasannya apa? Pak Rahman, kalau data laporan dilihat dari RTI bagaimana? Kalau data dari RTI itu cuman rangkumannya, Pak Rahman. Jadi cuman pendapatan selesai. Kalau kita mau memahami bisnisnya supaya kita tahu masa depannya, maka kita perlu tahu. Misalnya ini kayak tokonya penghasilan 10 juta. Penghasilan 10 juta ini datangnya dari mana? Jualan apa dia? Nah, misalnya dari jualan Indomie 50%, jualan minyak goreng 20%, 20% lagi jualan kecap misalnya gitu. Jadi kita tahu nih, oh kalau penjualan Indomie dia turun, jangan-jangan kinerja dia juga turun. Nah, itu yang harus kita tahu. Dan itu ada di laporan keuangan yang detail, yang di laporan keuangan real, yang di website sama di IDX itu. Kalau di RTI kan cuma angka doang, nggak ada penjelasannya, gitu. Oke, B, A, B. B, ini nggak ada info profitnya berapa ya, toko A sama B. Lihat berapa labanya. Penghasilan boleh besar, tapi berapa laba sebenarnya? Itu yang dicari tahu. Yes. Yang untung bukan revenue. Yes. Lah, belum tahu labanya kok milih. Yes, betul nih. Wah, udah pada bijaksana nih ya. Udah pada bijaksana. Baiklah, toko A, toko B, you nggak bisa dong. Udah nggak zaman, you membohongi teman-teman kita cuma pakai penghasilan, nggak bisa. Teman kita udah pinter, udah bijak semuanya. You harus buka dong laporan keuangan you. Lihat dong biayanya berapa. Ingat penghasilan itu di atas pendapatan. Ya, ada biayanya bisnis itu. Buka dong. Siap bos, ayo buka ya. Jadi HPP kita, HPP ini tadi ya biaya pokok ya. Biaya pokok itu 6 juta bos. Penghasilan 10 juta, HPP 6 juta. Oke, dikurang ya. Jadi sisanya 4 juta. Nah, 4 juta ini disebut namanya laba kotor. Jadi laba kotor itu istilah doang. Istilah penghasilan dikurangi HPP, laba kotor. Ya, laba yang pertama masih kotor labanya. Nah, setelah dapat laba kotor, ada biaya lain nggak? Ada biaya operasional. Nah, berapa biaya operasionalnya? 2 juta. Oke, 4 juta kurang 2 juta, sisanya tinggal 2 juta. 2 juta ini disebut laba operasional atau usaha. Namanya doang, ini penamaan aja. Nah, jadi ini laba yang kedua. Ya, setelah kurang ini. Nah, terus ada biaya apa lain lagi? Lain-lain. Bunga bank, pajak. Oke. Berapa? 1 juta. Kurangin. Oke, sisanya berapa? 1 juta. Nah, ini laba ketiga yang disebut laba bersih. Jadi, penghasilan 10 juta, bersihnya yang diterima perusahaan itu 1 juta. Ya, paling bersih. Nah, karena dia positif, maka bisa disebut laba. Urusannya untung. Nah, ya. Oke, sekarang penghasilan toko B. Toko B. Toko A udah buka-bukaan nih. You juga harus buka dong. Kalau enggak kita nggak invest loh. Ayo loh, kita invest di A aja nih. Oh, siap bos, siap bos. Kita buka deh bos. Oke. Nah, jadi penghasilan 20 juta. HPP-nya 17, buset, gede amat.
Iya bos, susah nyari barang. Oke lah, dikurangin. Dapat apa? Sisanya. Dapat laba kotor, 3 juta. Oke. Dikurangi apa lagi? Biaya operasional. 3 juta kurang 2 juta, habis. Ya, sisanya tinggal 1 juta. Dikurangi apa lagi? Biaya lain-lain. Ada biaya bunga, pajak, kurangin lagi. Eh, habis. Bener-bener bersih labanya. Ya, makanya disebut laba bersih. Bener-bener bersih, nggak bersisa. Ya, masih untung nggak rugi. Masih untung nggak rugi. Orang Indonesia banget ya. Ya, masih untung bos nggak rugi. Nah, gitu ya. Nah, inilah laporan laba rugi. Susunannya sama persis. Anda mau di belahan dunia manapun, biasanya sama persis. Ya, saya belum pernah lihat laporan keuangan dari dunia lain. Saya cuma pernah lihat dari Indonesia sama Amerika. Ya, Jepang saya nggak ngerti bahasanya. Hong Kong saya nggak bisa baca Mandarin. Ya, jadi yang Jepang dan Hong Kong yang bahasa Inggris saya baca pun sama urutannya. Ya, pokoknya ya di belahan bumi manapun yang selama ini pernah saya baca urutannya sama. Ya, tinggal bahasanya aja beda. Oke. Toko B, prospek digoreng biar nutup. Ya, ini ya. Jadi Anda inilah cara baca laporan laba rugi. Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman, ilustrasi saya gini. Ya, anggaplah penghasilan ini sebuah pizza. Ya, jadi Anda dapat pizza dari customer Anda satu loyang. Nah, ya, misalnya Anda pemilik bisnis nih ya. Ya, pemilik bisnis dapat pizza dari customernya satu loyang. Loyangnya peang. Nggak apa-apa ya. Nah, loyang ini dibagi menjadi 4. Nah, bagian pertama, bagian pertama itu dimakan oleh siapa? Supplier. Ya, inilah yang disebut biaya pokok. Setelah supplier makan, kenyang, dimakanlah bagian yang kedua. Dimakan siapa? Dimakan oleh karyawan. Disebut apa nih? Biaya operasional. Bagian yang ketiga dimakan oleh siapa? Ya, bagian ketiga ini ada setengah-setengahnya nih. Dimakan oleh orang bank, dimakan sama orang pajak. Nah, sisanya inilah miliknya perusahaan atau milik kita yang disebut laba bersih. Nah, itu ya. Jadi semakin besar loyang pizza yang kita terima, kita semakin happy. Jadi kuncinya adalah carilah perusahaan yang mendapatkan loyang pizza laba bersihnya paling gede. Ya, segede mungkin kalau bisa. Dan kalau bisa tiap tahun loyangnya makin gede. Ya, jangan tambah kecil loyangnya. Kan deflasi, coach, tambah kecil. Inflasi tambah kecil ya. Jangan tambah gede. Nah, itu prinsip kita. Ya, oke. Nah, jadi ini ya. Nanti kalau ketika Anda baca laporan keuangan yang real, yang Anda download dari website, yang dari website perusahaan, website emiten perusahaannya, sama dari bursanya, website bursa, itu seperti ini tampilannya. Ya, jadi biasanya tebal berapa ratus halaman. Biasanya halaman pertama itu adalah rangkumannya, ya rangkumannya. Nah, jadi kita coba belajar cara bacanya dulu. Ya. PT Adi Sarana Armada Tbk, ini nama perusahaannya. Nah, kemudian, oh yang bahasa Indonesia aja ya. Laporan laba rugi dan penghasilan. Nah, ya, laporan laba rugi dan penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berarti laporan ini 12 bulan. Nah, oke. Nah, di sebelah kiri ada laporan tahun 2021, sebelah kanan ada laporan tahun 2020. Nah, mari kita lihat susunannya. Paling atas pendapatan, cocok. Terus biaya pertama adalah biaya pokok. Dia pakai istilah beban, sama aja. Ya, biaya beban pokok pendapatan, cocok. Dikurangi dapat laba bruto. Ini istilah lain dari laba kotor, sama aja. Ya, pahami konsepnya aja. Dapat laba bruto. Dikurangi apa nih dari sini sampai sini? Ya, biaya biaya apa nih dari sini sampai sini? Ada beban penjualan, beban umum, administrasi, pendapatan lainnya.
Biaya apa nih? Operasional, yes, biaya operasional. Nah, dikurangi biaya operasional, dapat laba operasional. Cocok ya? Sama kan urutannya? Nah, kemudian dari sini sampai sini, ini bunga bank. Ya, bunga bank. Gila, bunga banknya 238 M. Setahun. Bayar bunga bank doang. Nah, terus setelah itu apa nih? Pajak. Nah, pajak. Nah, setelah itu baru deh bersih. Nah, laba tahun berjalan ini adalah laba bersihnya. Laba tahun berjalan. Jadi itu ya cara bacanya. Nah, analisa yang kita mau itu bukan cuman analisa 1 tahun selesai. Kalau bisa ada melihat 3 sampai 5 tahun terakhir. Ya. Dan selama 3 sampai 5 tahun Anda lihat bertumbuh nggak? Nah, nomor satu, cek untung atau rugi. Kalau ada dalam kurung, kalau ada dalam kurungnya, artinya dia rugi. Kalau tidak ada dalam kurungnya kayak gini, artinya untung. Cek, perusahaan untung bos. Oke. Bertumbuh nggak? Nah, kita perlu lihat beberapa tahun belakang. Nah, untuk contoh ini saya cuma pakai 1 tahun aja. 1 tahun aja. Jadi tahun 2020 labanya 63 M. 2021 labanya 159 M. Naik berapa? Naik 250%. Makanya harga sahamnya melejit 660%. Karena duit yang dihasilkan dari 2020 ke 2021 naik 2,5 kali lipat. Itu yang bikin harga sahamnya naik. Nah, jadi di sini kesimpulannya, secara jangka panjang, harga saham akan mengikuti pertumbuhan dari mana? Laba bersihnya. Itulah kenapa kita mempelajari analisa fundamental. Ya, oke. Ya, sama ya. Nah, inilah. Nah, Coach, kenapa nggak cukup lihat dari RTI? Nah, karena kita mau melihat masa depannya gimana. Kalau saya cuma lihat dari 3 triliun naik ke 5 triliun, ya udah, weh, bagus nih, naik hampir 2 kali lipat. Tapi saya nggak tahu yang naik itu apa. Sehingga saya tidak bisa menganalisa nanti tahun 2022 bakal naik atau enggak. Ya, misalnya labanya dari 63 M ke 159 M. Naik 250% coach. Tahun depan nanti naik 250% lagi. Apakah betul tahun depan bakal naik 250% lagi? Dari mana? Kan kita nggak tahu nih naiknya dari mana. Nah, makanya kenapa penting baca laporan keuangan yang detailnya. Kenapa? Karena ada catatannya di sini, notes. Nah, jadi ketika nanti Anda scroll, ya, cari ke bawah dari laporannya, Anda akan menemukan catatan nomor 7 dan 25. Di mana di catatan nomor 25 ini akan menjelaskan pendapatannya itu datang dari mana aja. Nah, kemudian catatan nomor 26 menjelaskan biaya 4 triliun ini datangnya dari mana aja. Terus, kalau Anda mau lihat detail beban penjualan, Anda lihat catatan nomor 27. Detail beban umum administrasi nomor 28 dan seterusnya. Ya. Jadi ada detailnya. Itulah penting. Nah, pentingnya baca yang fullnya. Baca yang fullnya. Nah, sekarang jangan lupa yang paling penting adalah P yang keempat, yaitu adalah potensial predictability. Nah, bagaimana prospek bisnis ke depan? Nah, bagaimana cara kita menganalisa ini? Ya, kenapa? Karena pasar selalu melihatnya tuh ke depan. Market always forward looking. Ya, ingat, kita sebagai investor, cuan kita adanya di masa depan. Nah, cara untuk bisa melihat prospek bisnis ke depan adalah analisa dari sisi people. People-nya kompeten atau tidak? Kedua, apakah ada pergantian people? Ya, pergantian direksi, pemegang saham, karena itu akan mempengaruhi arah strategi bisnis ke depan akan berubah. Ambil contoh kayak saham Bumi, BRMS, itu kan tadinya dimiliki oleh keluarga Bakri. Begitu masuk keluarga Salim, dibeli, strateginya berubah tuh. Semua hutang dilunasin, ya perusahaan fundamental langsung disehatin. Berubah total kan. Nah, itu mempengaruhi kinerja ke depannya. Prospek ke depannya langsung berubah. Nah, jadi people ini sangat pengaruh. Kedua, produknya atau bisnisnya. Kayak contoh Asa tadi. Ya, ketika dia rilis antar aja, ya ketika rilis antar aja,
kita melakukan riset antar aja ini bakal menyumbang berapa ke masa depan. Nah, kita sudah riset, kita sudah hitung, ini bisa double yang tadi itu yang kita bilang. Ini bisa bikin double, ya, antar aja ini bisa bikin double dari pendapatannya dan labanya. Nah, karena bisa bikin double, berarti harga sahamnya bakal naik nih, gitu kan? Karena kan ah, duit yang dihasilkan di masa depan makin gede lagi. Nah, itu. Nah, ketiga, gimana nih performance-nya? Laporan keuangannya. Sehat nggak perusahaan selama ini? Ya, masuk akal nggak bisa menghasilkan double? Masuk akal nggak? Nah, jadi ini sebagai numbers-nya, angkanya, ya. Karena kita butuh angka. Baru kita dapat potensi bisnisnya ke depan. Ya, itulah pentingnya analisa. Ya, analisa mendetail. Jadi nggak bisa cuma lihat numbers doang tanpa paham naiknya dari mana. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, hipotesa kita, ya, analisa kita, waktu kita mempelajari people, produk, dan performance, kita melihat bahwa antar aja ini yang akan menaikkan pendapatan dan laba bersih dari ASA. Nah, kalau kita lihat detailnya, di 2020 pendapatan mereka 3 triliun. Ke 2021 naik ke 5 triliun. Berarti naiknya berapa? 2 triliun kan? Nah, sekarang kita cari naik 2 triliunnya di mana? Nah, ini detail kan? Sewa kendaraan dari 1,26 ke 1,28. Nggak nyampe 2 triliun, cuma 20 M. Jasa pengiriman. Nah, ini jasa pengiriman ya. Dari 700 M ke 2,7 M. Dua T-nya di sini. Jasa pengiriman ini apa? Antar aja. Nah, di situ. Itu kenapa penting analisa detailnya. Nah, karena kita tahu kinerja antar aja ini, kinerja ASA ini sangat bergantung dari antar aja, maka kita pantau keras antar aja gimana kinerjanya setiap 3 bulan. Nah, makanya ketika di tahun 2000, saya lupa, 2022-nya kita udah kabur dari saham ini. Kita udah jual pokoknya, udah kabur. Itu naik tinggi kita udah kabur. Kenapa? Karena di situ ketika kita baca berita, kita lihat datanya, penjualan dari Tokopedia itu merosot banget dan itu sangat berbahaya. Jadi, kan kita tahu nih, naiknya dari sini. Jadi kalau ini turun, ini juga otomatis pasti turun. Benar aja, antar aja rugi. Sehingga di tahun berikutnya, dari laba 159, labanya cuma jadi 4 M. Yang ini masih bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ininya rugi. Antar ajanya rugi. Yang ini ya, rugi. Antar ajanya rugi. Sehingga rugianya, begitu ditotalin, labanya sisanya tinggal 4 M. Makanya harga sahamnya juga turun. Nah, itu. Yes, jadi itu ya tips dan apa yang kita lakukan untuk analisa fundamental. Nah, pertanyaannya, kenapa harga saham yang katanya fundamentalnya bagus, kok harganya bisa turun? Nah, jawabannya ada beberapa. Satu, ya, tadinya bagus, sekarang jadi nggak bagus. Berarti fundamentalnya berubah. Oleh karena itu, tugas kita sebagai seorang investor adalah selalu baca laporan keuangannya per 3 bulan. Jadi setiap kali keluar laporan keuangan per 3 bulan, kita wajib baca untuk melihat nih membaik, naik atau turun. Gitu. Terus eh, setiap hari baca berita, baca koran. Ya, kalau ada berita buruk tentang saham yang kita punya, nah kita udah harus hati-hati. Gitu. Ya, jadi bisa jadi berubah. Itu satu. Atau yang kedua adalah belinya kemahalan. Nah, apapun perusahaannya, sebagus apapun, kalau harganya mahal, itu rawan untuk turun. Kenapa? Kita masuk ke materi besok. Ya, besok kita akan belajar tentang yang namanya harga saham. Nah, tapi di sini saya kasih pendahuluan dulu untuk pengantar besok. Jadi
Analisa 4P yang tadi kita lakukan itu cuman untuk cari tahu realitas bisnisnya. Untuk cari tahu bisnisnya bagus atau enggak. Nah, ini sama kayak Anda pergi ke toko buah, ya Anda pergi ke toko buah dan kemudian di toko buah Anda mau beli buah mangga. Jadi, bagaimana cara Anda menganalisa fundamental buah mangga? Ya, Anda pegang-pegang, oh ini padat nih, nggak banyak. Terus Anda cium, wangi. Terus kalau ada testernya, Anda, Mas, tester dong. Anda cobain, manis, oke, fundamentalnya bagus. Anda pilih yang bagus-bagus, oh, yang nggak busuk, yang hitam. Nah, itulah analisa fundamental 4P. Nah, setelah Anda udah masukin ke kantong, terus nanya, ya, telat, nanya, Bang, harganya berapa, Bang? Gitu. Nah, abangnya bisa memberikan harga yang mahal, ya, bisa memberikan harga yang murah. Tergantung apa? Tergantung kondisi pasar saat itu. Kalau permintaannya lagi banyak, ya, permintaan banyak, ya, banyak yang mau beli, maka harganya bisa naik jadi mahal. Tapi kalau permintaannya turun, ya, harganya bisa turun jadi murah. Jadi, harga buah mangga kalau Anda bikin selama setahun udah sama kayak chart harga saham. Cuman beda produknya mangga. Nah, berarti ada unsur kedua nih yang harus kita pelajari. Apa itu? Harganya berapa? Dan harga saham itu bukan diatur oleh perusahaannya, juga bukan diatur oleh bursanya, OJK-nya maksud saya, ya, Bursa Efeknya atau OJK-nya. Tapi harga saham diatur oleh apa? Oleh pasar, mekanisme pasar. Maksudnya gimana, Coach? Nah, misalnya ada orang yang mau beli saham di harga 100, ya. Tidak ada yang mau jual di harga 100. Maka tidak terbentuk harga saham, tidak terjadi transaksi. Nah, terus si orang ini naikin 110 deh. Ada yang mau jual di 110. Nah, terjadilah transaksi. Saat itu juga harga sahamnya jadi 110. Jadi harga saham terbentuk dari mana? Transaksi pasar yang mau beli dan mau jual di harga tertentu. Nah, misalnya ada yang mau jual di 120, nggak ada yang mau beli di 120, maka harganya nggak berubah, tidak terjadi transaksi. Nah, tiba-tiba ada yang mau jual di 90. Wah, wih, gua kemarin beli 110, 90 murah nih. Beli dong 90. Ya udah, langsung harganya turun ke 90. Karena orang ini ada yang mau jual cepet. Tapi ada yang mau, waduh, ini saham gua harus punya nih. Ini fundamental bagus banget nih, gua harus punya. Ya, kemarin ada yang beli 110, gua tawar lebih tinggi deh, 120. Yang jual, kemarin gue jual 110, ini ada yang mau beli 120. Ya, buru-buru dijual. Harganya naik gitu. Jadi semakin banyak orang yang mau beli sahamnya, harganya semakin naik. Semakin sedikit yang mau beli, bahkan malahan lebih banyak yang mau jual, harganya semakin turun. Jadi harga saham naik dan turunnya dalam jangka pendek nggak ada hubungan dengan fundamental, tapi hubungan dengan berapa banyak yang mau beli dan berapa banyak yang mau jual. Tapi jangka panjang, kenapa lebih banyak orang mau beli? Kenapa banyak orang mau beli saham tersebut? Ya karena fundamentalnya bagus. Karena mangganya manis, makanya orang mau beli. Coba kalau mangganya busuk, gak ada yang mau beli. Nah, tadi pertanyaannya, tapi coach, kok ada perusahaan yang mangga yang busuk harganya mahal banget selangit? Nah, itu yang kita sebut namanya manipulasi. Ya, hati-hati ya. Bentar lagi juga ketahuan busuknya. Kalau ketahuan busuknya apa? Orang-orang mau jual. Ketika orang-orang mau jual, harganya langsung dalam sekejap. Jadi hati-hati. Ya, pastikan selalu beli perusahaan yang untung dan bertumbuh gitu. Ya, kalau nggak untung tapi bertumbuh gimana, Coach? Boleh, tapi itu lebih advance. Kalau Anda mencap diri Anda newbie, jangan main yang itu dulu. Risikonya lebih tinggi. Ya, karena dia bisa bertumbuh, ya karena dia masih bertumbuh, jadi suatu hari nanti mungkin akan laba lah ya, tapi itu yang permainannya sudah advance. Buat yang baru mulai, yang basicnya dulu, untung dan bertumbuh gitu. Oke, materi tentang harga ini akan kita lanjutkan besok, ya akan kita lanjutkan besok. Jadi kesimpulannya,
Analisa fundamental bukan hanya sekedar rasio keuangan, tapi kita berusaha menganalisis perusahaan secara menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Karena balik lagi tujuannya saya pengen tahu perusahaan ini bisa berkembang nggak? Ini perusahaan untung nggak? Keuntungannya bisa naik terus nggak? Karena kalau keuntungannya naik terus, secara jangka panjang harga sahamnya juga akan naik terus. Disitulah saya bisa investasi dan tidur nyenyak tanpa khawatir penurunan harga saham jangka pendek. Karena kalau fundamentalnya bagus, penurunan jangka pendek nanti juga balik lagi, naik lagi. Malah mungkin saya malah beli kesempatan, cuan. Gitu teman-teman. Oke, happy investing. Gitu ya, bisa bisa materi saya malam hari ini gimana bisa dipahami. Saya berusaha sebisa mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, apalagi terutama kan banyak teman-teman yang newbie kan. Tuh. Thank you Bu Kori. Pak Fendi kena suspend jadi zong. Iya. Aduh. Suspendnya sih nggak apa-apa kalau bisa dibuka lagi. Tapi kalau abis itu delisting dikeluarkan dari bursa, waduh, hilang duit sayang. Mangga busuk apakah sama dengan saham gorengan, Coach? Yes. Yes, betul. Bagaimana mendeteksi manipulasi? Udah gampangnya hindari saham-saham kecil yang nilai pasarnya di bawah berapa ya? Di bawah 1 triliun, hindari, hindari. Ya, kalau nggak di bawah 3 triliun lah, hindari, hindari. Thank you, Pak Ano, Bu Novalita, Bu Rati, Pak Erik, Pak Hakim, Bu Iren, Pak Yudi. Bagaimana dengan perusahaan yang merugi bahkan miliaran tapi nilai valuasinya tinggi sekali, Coach? Well, kita lihat ruginya ini karena mungkin apakah dia karena dia startup sehingga walaupun dia rugi tapi dari sisi pendapatan masih bertumbuh itu masih dimaafkan. Itu nanti masuknya ke dalam ranah spekulasi investing. Kita spekulasi bahwa perusahaan ini bisa untung atau enggak. Contohnya kayak Goto. Goto itu kita masuk ke ranah spekulasi. Ya, apakah dia bisa untung atau tidak. Nah, tapi balik lagi ada risikonya lebih besar. Risikonya lebih besar. Gitu. Tapi eh, kalau rugi miliaran, ruginya besar sekali, bahkan ruginya tambah besar, valuasinya naik mendadak, wah, cepat dalam waktu singkat. Nah, hati-hati, mungkin manipulasi. Hati-hati. Thank you Pak Suryadi, thank you Pak Willy, Bu Irma, Pak Cencen, Bu Lita, Pak Hilwa. Kalau IHSG maksudnya apa, Coach? IHSG itu rata-rata kelas. Nah, jadi indeks harga saham gabungan. Nah, di Indonesia itu kan ada 936 saham. Jadi 936 saham itu setiap hari ada yang naik, ada yang turun. Kayak kita di sekolah, ada anak yang pinter, ada anak yang nilainya turun gitu kan, ada yang naik. Nah, IHSG itu rata-rata kelasnya. Jadi dari 900 saham, di rata-rata pergerakannya naik, rata-rata naik atau rata-rata turun. Jadi itu mewakili kita untuk melihat gambaran pergerakan pasar secara keseluruhan, ya. Nanti kami dapat info perusahaan yang kedepannya akan profit, coach, bukan yang akan profit, yang sudah profit, yang sudah profit dan bertumbuh ke depannya. Ya, bukan akan, tapi sudah profit. Itu pastikan itu. Dapat nanti hari saya lupa Rabu atau Kamis akan dikasih oleh tim. Ya, saya lupa. Kalau nggak Rabu, Kamis. Thank you Pak Fendi. Bu Irawati, bagaimana mencari informasi produk secara detail? Dua sumber saya, tiga, satu website perusahaan, dua laporan keuangan tahunan, yang tiga Google gitu. Jadi sama apa yang bagus untuk trading dan investasi coach? Nanti dikasih ya. Saya lupa hari Rabu atau Kamis. Nanti dikasih. Pak Herman, coach, istilah haircut itu gimana ya? Gunting rambut. Bukan. Haircut itu adalah diskon margin, hutang, diskon hutang. Jadi perusahaan beberapa sekuritas itu bisa memberikan Anda hutang buat biasanya buat orang-orang trading. Wah, ini kesempatan bagus nih, tapi modalnya kalau saya top up nunggu waktu kelewatan. Jadi utang dulu deh, pinjam dulu. Nah, haircut itu diskon hutangnya. Ya. Jadi Anda nggak bisa beli 100%, Anda cuma bisa beli sisa dari haircutnya. Nah, dari modalnya itu. Gitu. Abaikan aja lah, nggak usah pakai margin, abaikan aja.
Thank you Pak Doni. Pak Rio Gunawan, makasih sangat jelas coach. Barusan saya cek laporan keuangan ASA 2022 versus 2001. Memang turun, tinggal 3,7 miliar aja. Nah, wajar kan harga sahamnya turun? Thank you Bu Irni. Thank you. Bu, Pak Devri, spekulasi ini ada ilmu khusus juga, Coach. Ilmunya tidak ada ilmu khusus, sama dengan yang barusan saya share, tapi analisanya lebih dalam, lebih detail, sampai kita benar-benar yakin ini perusahaan bakal untung atau enggak, gitu. Tingkat suksesnya seberapa besar, gitu aja. Jadi metodenya nggak ada yang berubah, cuman ya kerjanya lebih keras untuk nyari datanya. Thank you Pak Ridwan, Bu Dia, Pak Miftah, thank you. Bu Lucia, thank you. Masih mencoba hayati. Yes, nggak apa-apa. Jangan hayati, yang penting jangan hayati lelah. Thank you Pak Ilham. Yes, Pak Erik, besok ya jam yang sama 19.30. Apakah IHSG diwakili oleh saham LQ45? Beda. Jadi IHSG dan LQ45 itu sama-sama indeks. Yang satu namanya indeks harga saham gabungan, yang satu namanya indeks LQ45. Jadi IHSG itu isinya 930-an saham. Jadi seluruh saham Indonesia. Nah, LQ45 dari 900-an saham dipilih 45 saham yang paling liquid. Artinya yang paling banyak diperjualbelikan setiap hari. Nah, dimasukin ke dalam indeks LQ45. Jadi itu mewakili 45 saham yang paling liquid di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda jual beli saham di LQ45, udah otomatis pasti ada yang beli, pasti ada yang jual. Ya. Cara melihat perusahaan yang potensial tumbuh, coach, ya tadi itu. Analisa people-nya, analisa produknya, analisa performance-nya. Gitu. Yes, Pak Fendi. Margin, haircut, mirip leverage. Betul. Abaikan aja. Jangan pakai margin. Pakai uang dingin. Bagaimana dengan window dressing coach? Seberapa pengaruhnya pada laporan tahunan? Tidak, tidak ada pengaruhnya. Window dressing itu yang melakukan adalah lembaga keuangan yang berinvestasi di saham. Jadi bukan perusahaannya. Jadi misalnya eh, perusahaan apa ya? eh, i- apa tuh yang pensiun? Dana pensiun ya, misalnya dana pensiun. Dana pensiun mereka mau memper apa ya mau ngebagusin kembali kinerja dari portofolionya misalnya ya. Jadi mereka melakukan window dressing. Jadi mereka buang yang jelek-jelek, mereka ambil lagi yang menurut mereka bagus-bagus gitu. Jadi itu nggak ada hubungan dengan fundamental perusahaannya. Itu dilakukan oleh justru buyer sama seller gitu. Terima kasih Pak Awang, Pak Awang atau Bu Awang? Pak Awang ya harusnya ya. Bu Hilda, stock split itu apa? Dan apakah perusahaan berada dalam kerugian maka melakukan stock split? Stock split itu pecah duit. Jadi kayak Anda punya 100.000, kalau di split 1:5, berarti 100.000 jadi 5 lembar 20 ribuan. Nah, itu stock split. Jadi lembar sahamnya Anda dipecah. Ya, pecahnya tergantung mereka stock splitnya 1 banding berapa. Jadi kayak pecah duit. Ah, Perusahaan tidak merugi. Biasanya mereka lakukan itu kalau harga sahamnya sudah terlalu tinggi secara rupiah supaya lebih liquid. Misalnya kayak BCA. Dulu kalau mau beli BCA, satu lotnya itu di 3 jutaan kalau nggak salah. Sekarang kan udah turun ke berapa? 600.000 atau apa? Saya lupa. Sampai lupa saya harganya. Satu lotnya. Ya gitulah contohnya. Ya jadi supaya orang-orang retail, orang-orang yang nggak banyak duitnya bisa mampu beli satu lot. Nah, satu lot itu kan 100 lembar saham. Nah, jadi salah satu tujuannya itu salah satunya. Bukan karena perusahaan melakukan kerugian justru. Berarti hindari yang haircut gede ya. Biasanya itu bisa jadi salah satu indikator tuh. Kalau haircutnya gede berarti risikonya gede, dinilai gede oleh sekuritas. Betul. Pak Yohanes, kalau di invest belinya nyicil, hitungannya gimana coach? Apakah tetap ada VAR dan size juga? Jawabannya tidak. VAR dan sizing itu khusus trading. Kalau di invest, setiap bulan ada sisihkan uang. 10% atau 20% dari penghasilan. Jadi rutin tuh, udah ada duitnya setiap bulan. Duit masuk, Anda sisihkan. Uang masuk, Anda sisihkan. Udah, Anda beliin aja, nominalnya sama terus setiap setiap bulan gitu.
nggak usah pusing. Nah itu. Thank you Pak Deka. Pak Nasution, di mana kita bisa dapat laporan prospektif emiten? Laporan prospektif, laporan masa depan maksudnya ya. Nah itu justru analisa kita. Bagaimana kita menganalisa kira-kira prospek nggak bisnisnya? Lewat tiga tadi, people, product, performance. Justru itu. Em, Tentu pasti ada perusahaan-perusahaan sekuritas yang mengeluarkan analis report ya kita sebutnya ya atau broker report di mana mereka berusaha untuk menilai melihat prospek ke depannya seperti apa. Tapi balik lagi jangan percaya 100%. Anda tetap harus belajar untuk menganalisa sendiri. Karena yang namanya analis juga ya tidak ada orang yang bisa tahu 100% masa depan tuh seperti apa gitu. Pasti ada salahnya juga. Nah, jadi untung-untungan lah, kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah gitu. Ya kalau misalnya benar terus, mereka nggak lagi jadi analis, udah mandiri gitu. Nah, jadi Anda boleh belajar cara cara mereka menganalisa, tapi belajar juga analisa sendiri ujung-ujungnya gitu. Apakah ada sekuritas yang nakal juga, Coach? Ya, kalau kita lihat track record kemarin-kemarin ya, tentu ada juga sekuritas yang nakal ya. Ya, kan udah banyak tuh kasus-kasusnya. Nah, teman biasanya sekuritas yang nakal itu bukan di bagian jual beli sahamnya. Biasanya di bagian titip dananya, kayak dana pensiunnya, reksadananya, yang bagian ada nitip dana ke merekanya, itu yang biasa diputar. Kalau bagian jual beli sahamnya, biasanya mereka cuma perantara jual beli doang. Karena duit Anda disetornya itu di bank kustodian. Jadi di bank yang terpisah atas nama Anda. Nah, jadi sekuritas ini cuma jadi perantara aplikasi jual belinya doang gitu. Nah, gitu seharusnya cenderungnya lebih aman. Tapi balik lagi ya, ya cari yang nama-nama yang udah nama-nama besar lah, ya cari nama-nama besar lah supaya kita lebih yakin gitu. Ada juga. Saham bioskop, sinema drop terus. Yes, silakan cari tahu nanti fundamentalnya sama besok kita bicara valuasinya. BBCA sekarang satu lotnya sejutaan coach. Iya udah naik. Dulu waktu stock split ratusan ribu, sekarang udah naik jutaan. Ya udah cuan banyak kita. Udah cuan banyak dari BCA kita. Perusahaan blue chip apa yang bagus untuk pemula coach? Apakah blue chip risikonya lebih kecil? Belum tentu. Ya, ya, sahamnya Pak PP itu seberapa blue chip itu blue chip banget itu saham paling mahal di Indonesia saat ini. Tetap aja nggak bagus, nggak bener kena ini kena goreng ya kemahalan. Goto ambruk tapi masih di LQ45 ya coach. Bingung saya. Kan tadi udah bilangin LQ45 itu bukan perusahaan-perusahaan fundamental bagus. LQ45 itu perusahaan-perusahaan yang paling liquid. Artinya yang paling banyak diperjualbelikan. Nah, itu. Jadi kalau Anda mau beli, Anda mau jual, pasti ada yang mau beli, ada yang mau jual. Paling liquid. Itu. Pak Andre, thank you. Pak Nasution, contoh forecast. Yes. Jadi itu dari broker report, security report. Ya. Bu Tria, secara rata-rata berapa tahun kita invest di sebuah saham sampai akhirnya kita harus jual saham tersebut? Em, Balik lagi tergantung market dan tergantung targetnya Anda berapa. Target keuntungan yang Anda cari berapa. Kalau buat saya, saham invest itu saham yang saya nggak pernah jual sampai saat ini. Ya, karena itu buat uang pensiunnya saya. Saya punya saham invest itu ada dua rekening. Satu buat uang pensiunnya saya, artinya saya setor aja terus ke situ setiap bulan, nggak pusing saya. Ya, yang kedua adalah buat dana pendidikan anak saya, yang which is sudah saya buka sejak dari perut mamanya, ya atas nama saya. Jadi setiap bulan saya setor aja di situ buat uang kuliah dia nanti 18 tahun kemudian. Nah, kalaupun nanti 18 tahun dia dapat beasiswa, ya udah itu modal buat dia kerja nanti. Nah, jadi tergantung ininya Anda. Anda invest buat apa? Gitu. Anda invest buat apa? Jadi belinya kapan disesuaikan. Anda mau cuannya berapa ya disesuaikan. Kalau cuannya mau cuma 5%, itu mah nggak harus setahun ya. Nggak harus nunggu setahun juga. Tapi kalau Anda mau cuannya di atas 20%, bahkan mungkin bisa 100% ya pasti butuh tax time kan, butuh waktu gitu. Em, Buat saya, kalau Anda bicara invest, yang pasti di atas 1 tahun.
ya kalau kita bicara invest. Kalau di bawah 1 tahun Anda pengen cuan, itu trading. Yaitu trading. Bu Hilda, sumber bacaan referensi apa yang terpercaya untuk melihat perkembangan perusahaan yang diinvestasikan atau bagaimana perkembangan sahamnya? Kalau kita bicara laporan keuangannya tadi, laporan keuangan Bu Hilda, ya, Anda bisa lihat dari websitenya, dari websitenya atau dari IDX. Tapi kalau Anda berita apa seputar perusahaannya, sumber saya bisnis.com, itu bisnis Indonesia online-nya, sama Kontan. Nah, itu koran dua koran besar yang ngebahas emiten saham, emiten perusahaan. Tuh. Contoh asa tadi, bagaimana kita tahu kapan harus jual jika melihat dari laporan keuangan kuartal, apakah tidak terlambat? Well, yes, betul. Kalau kita nunggu laporan keuangan pasti akan terlambat. Tapi kalau terlambatnya masih di kuartal, ya paling turun-turun 5%, 10% ya masih oke lah ya. Masih oke lah ya, masih cuan ya, masih cuan. Apalagi kalau udah naiknya udah gede banget. Ya masih oke. Ya itu satu. Karena kalau bukan dasarnya laporan keuangan, dari mana kita tahu, ya kan? Nah, itu satu. Kedua, yang biasa kita lakukan adalah kita rutin baca koran. Kenapa kita rutin baca koran? Karena kita pengen tahu hal-hal yang apa yang sedang terjadi dengan perusahaan yang sedang kita invest. Jadi dari baca koran aja, kalau ada case tertentu, kita sudah bisa antisipasi. Wah, ada kejadian ini nih. Kejadian ini kayaknya bisa bikin laporan kinerjanya turun nih kuartal ini. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya baca koran. Ya, jadi kita bisa antisipasi duluan gitu. Dan metode yang ketiga adalah menggunakan analisa teknikal membantu ya, untuk pergerakan harganya. Tapi buat yang newbie, abaikan aja dulu. Ya, nggak usah repot-repot belajar analisa teknikal dulu kalau masih newbie. Ya, fokus di fundamental dulu. Kira-kira untuk pemula, apa bisa swing trade di MNC dengan modal under 10 juta? Ada saran Kak Coach? Well, tentu bisa. Ya, kan bicara trading. Trading pemula 10 juta ya bisa selama Anda belajar ilmunya. Ya, Anda belajar ilmu tradingnya kayak apa. Nah, belajar dulu ilmunya kayak apa. Kalau Anda sudah tahu ilmunya ya pasti bisa. Tinggal praktek aja. Kayak misalnya, Coach, apa bisa saya berenang? Ya pasti bisa, gitu kan. Tinggal belajar cara berenang dan praktek gitu. Jadi investasi dan trading saham menurut saya skill yang mirip-mirip kayak belajar berenang ya. Ya, Anda perlu nyemplung dan praktek konsisten untuk bisa gitu. Satu RDN apa bisa untuk beberapa sekuritas, Coach? Enggak, biasanya satu RDN satu sekuritas. Satu sekuritas bisa lebih dari satu RDN. Kayak di MNC, satu sekuritas bisa 3 RDN satu orang. Gitu. Thank you Pak Nasution, Pak Rafael. LQ45 untuk lihat saham liquid. Kalau saham dengan fundamental bagus, ada juga nggak namanya di Coach di bursa? Um, Dulu sih ada yang namanya IDX 30 dan menurut dulu nah lumayan. Tapi sekarang saya nggak update lagi ya. Saya sekarang nggak update lagi karena IDX 30 jadi tempat perusahaan-perusahaan besar doang kayaknya. Kayaknya yang penting market cap-nya besar. Saya nggak ngikutin lagi. Ya, saya nggak ngikutin lagi. Oke, Bu Lucia, coach untuk pemula cukup berani kah untuk bisa mulai memindah invest dari reksadana ke saham masih ragu? Yes, Bu Lucia. Selama Bu Lucia yang penting sudah belajar analisa fundamental, praktek aja dulu. Ya, kalau masih ragu, praktek aja dulu, praktek analisa. Ya, pakai uang kecil dulu. Ya, beli saham dikit-dikit gitu. Saya pertama kali masuk ke dunia pasar modal itu tahun 2009 dan saya juga sama, saya mulai dari reksadana karena kan nggak tahu apa-apa. Nah, dari reksadana itu saya belajar, apa sih nih isinya reksadana? Oh, isinya saham juga tuh. Isi reksadana ini saham apa aja sih? Nah, saya coba pelajarin detail. Nah, dari situlah baru mulai beli aja pakai uang kecil dulu, ya. Pakai uang sekolah dulu lah, istilahnya gitu. Rek IRDN dari bank digital apakah aman? Sama aja, aman. Bank digital kan cuma tempat kita transfernya aja kan. RDN-nya mereka kan
bank kustodiannya tetap sudah ditentukan. Oke, terakhir ya, sudah jam 9. Pak Willy, coach saya masih bingung. Setiap bulan kita invest nih, misal target saya 15 tahun, nah apakah selama 15 tahun kita kita invest di invest saja di saham yang sama atau kita invest di beberapa saham yang bagus fundamentalnya. Kalau invest kan berarti kita kan taruh uang dan apakah kita perlu jual beli kah? Oke, jadi pertanyaannya eh, strategi invest ya. Jadi selama 15 tahun bisa beli saham yang sama, bisa beli saham yang berbeda. Nanti ketika Anda sudah mulai investasi, Anda akan punya yang namanya portofolio. Nah, portofolio ini adalah kumpulan saham. Nah, isinya saran kita 10 saham. Jadi punya 10 saham dari minimal minimal 5 sektor yang berbeda untuk diversifikasi ya, untuk manajemen risiko. Kenapa? Karena kan dalam kondisi bisnis tertentu ada sektor yang bagus, ada sektor yang turun. Kayak kemarin sebelum ini waktu pandemi kemarin sektor properti turun, anjlok. Sektor perbankan naik. Nah, sekarang mulai kebalikan nih, perbankan kemarin turun, sekarang properti mulai naik. Nah, itulah tujuannya diversifikasi. Nah, jadi dari 10 saham tersebut, nanti ada satu saham yang sewaktu-waktu itu harganya sudah cukup tinggi. Ya, kita belajar besok sudah cukup tinggi sehingga bisa dijual. Karena kalau tidak dijual, dia akan turun lagi. Sayang. Ya, sayang. Jadi sudah cukup tinggi kita jual. Nah, terus dia apa tuh? Puter di saham yang lain. Kalau nggak masukin saham yang baru. Nah, itu yang kita sebut namanya portofolio. Ya, manajemen portofolio. Nah, jadi gitu. Oke, thank you semuanya. Sudah jam 9 malam lewat 10 menit. Thank you yang sudah menemani belajar sampai lewat-lewat. Senang dengan antusias belajarnya. Saya juga jadi semangat. Sampai ketemu lagi besok malam jam 19.30 sampai jam 9 malam. Bye-bye.